Assalamualaikum anak-anak. Kita bertemu lagi di video pembelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP kelas 7. SMP Tafiz Metode Tes. Bersama Bapak Muhammad Rizky Nugraha. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi dasar di TIK, yaitu mengenai pengantar TIK. Nah, seperti apa sih pertemuan kita kali ini materinya? Mari kita bahas. Nah, anak-anak, manusia sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, manusia ini adalah makhluk sosial. Artinya manusia memerlukan keberadaan orang lain untuk hidup. Jadi manusia ini tidak bisa sendirian. Nah, karena dia memerlukan keberadaan orang lain, dia akan hidup berdampingan dengan orang lain. Nah, sehingga di dalam kehidupan yang berdampingan itu akan ada suatu bentuk interaksi. Nah, bentuk interaksi ini adalah sesuatu yang diperlukan bagi setiap makhluk hidup sosial. Manusia berinteraksi dengan Allah dengan berdoa atau beribadah. Nah, sedangkan manusia dengan manusia yang lain berinteraksi melalui sebuah bentuk komunikasi, yaitu dengan sebuah kata-kata, dengan sebuah pembicaraan. Ada bicara satu sama lain. Nah, itulah bentuk komunikasi dengan manusia. Sekali lagi, manusia berinteraksi atau berkomunikasi dengan Allah itu dengan beribadah. Nah, sedangkan kalau dengan manusia lain itu dengan saling berbicara, saling berkata-kata satu sama lain. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, lantas apa itu komunikasi? Nah, komunikasi adalah, ini menurut pengertiannya ya, komunikasi pengertiannya adalah penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan. Nah, sekali lagi, komunikasi adalah penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan. Nah, siapakah komunikator dan siapakah komunikan? Oke, komunikator adalah orang yang menyampaikan informasi atau orang yang berbicara. Komunikan adalah orang yang menerima informasi atau mendengarkan pembicaraan. Nah, dalam hal ini contohnya, Bapak adalah komunikator karena Bapak memberikan informasi atau Bapak berbicara kepada kalian. Nah, kalian di sini perannya sebagai komunikan. Jelas ya pengertian komunikasi? Sekali lagi, komunikasi adalah penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, lalu informasi itu apa pengertiannya? Nah, informasi pengertiannya adalah berita atau data yang saling terkait dan diolah atau diproses oleh suatu teknologi atau metode sehingga menjadi bermakna. Nah, agak rumit ya? Oke. Jadi informasi itu adalah berita yang bermakna. Nah, itu pengertian singkatnya. Informasi adalah berita atau data yang bermakna. Oke, Bapak akan breakdown atau Bapak jelaskan ya satu persatu. Berita atau data yang saling terkait. Oke. Nah, misalnya di sini ada Bapak punya contoh data, misalnya tinggi badan, berat badan, warna rambut,
warna kulit dan sebagainya. Contoh berita atau data. Pak Rizky rambutnya warna hitam, kulitnya sawo matang, menggunakan pakaian berwarna abu-abu. Nah, itu adalah berita atau data yang saling terkait, jadi saling berhubungan satu sama lain. Kemudian, data atau berita tersebut diolah dan diproses oleh suatu teknologi atau metode. Nah, jadi misalnya yang tadi, ketika kalian mendengar beritanya, kalian olah atau proses. Misalnya kalian ketik di HP, atau kalian buat menjadi satu karangan sehingga menjadi bermakna. Misalnya dibuat menjadi satu paragraf, Pak Rizky adalah seseorang yang memiliki rambut warna hitam, kulitnya sawo matang, dan mengenakan jaket berwarna abu-abu. Nah, misalnya seperti itu, sehingga menjadi bermakna. Oke, jelas ya sampai sini? Jadi sekali lagi, informasi adalah berita atau data yang saling terkait dan diolah atau diproses oleh suatu teknologi sehingga menjadi bermakna. Nah, bisa ya sampai sini? Oke. Nah, kemudian di sini Pak, kenapa datanya ini diberi warna merah? Nah, ini coba Bapak ingin bertanya dulu, apa itu data? Nah, kita belajar TIK untuk kedepannya akan lebih sering membahas data. Nah, jadi kalian harus tahu data itu seperti apa ya. Nah, ada yang tahu? Betul. Nah, data adalah representasi dunia nyata. Representasi itu apa, Pak? Representasi ini artinya adalah gambaran atau cerminan atau perwakilan dari dunia nyata. Contohnya seperti apa? Contohnya buku. Buku itu punya jumlah halaman. Misalnya ada satu buku yang jumlah halamannya itu 100. Kemudian ukuran panjangnya itu 20 cm, ukuran lebarnya 15 cm. Nah, ketika informasi mengenai buku tersebut akan dituangkan ke dalam komputer, nah diketik menjadi satu tulisan, nah itulah yang disebut dengan data. Jadi informasi dunia nyata yang dituangkan di dalam bentuk media lain, misalnya media tulisan. Nah, itu maksud dari representasi dunia nyata. Nah, semoga kalian bisa memahami itu ya. Oke, Bapak lanjutkan ya. Nah, ini ada komponen komunikasi menurut Pak Roswell. Jadi, menurut Pak Roswell, komponen komunikasi itu ada 5. Pak, maksudnya komponen komunikasi ini apa, Pak? Oke, komponen komunikasi ini maksudnya adalah komunikasi yang baik dan benar. Nah, misalnya nih, Bapak memanggil si Fulan, "Hey!" Nah, kemudian si Fulan nengok. Nah, apakah itu komunikasi? Kemudian sekali lagi, misalnya Bapak nengok si siapa gitu ya, "Woi!" gitu. Nah, kemudian dia tidak nengok. Nah, apakah itu komunikasi atau bukan? Nah, mari kita lihat ya. Komunikasi yang ideal, yang baik dan benar, menurut Pak Roswell ini ada 5 karakteristiknya atau ciri-cirinya atau syaratnya. Yang pertama, adanya komunikator atau penyampai pesan. Nah, ini jelas ya, kalau tidak ada yang memberikan pesan atau tidak ada yang memberi informasi, jelas tidak akan ada komunikasi. Nah, tiba-tiba kalian sedang jalan di jalan kaki gitu ya, sore hari atau malam-malam, maghrib-maghrib, tiba-tiba ada yang manggil nama.
misalnya Akila gitu. Ketika nengok tidak ada siapa-siapa. Nah, kan horor ya. Jadi yang namanya komunikasi itu harus ada komunikator. Kemudian yang namanya komunikasi ini harus ada pesannya. Nah, pesannya itu seperti apa? Nah, ini kan harus ada satu penyampaian pesan. Misal, ada Fulan dan Fulun. Nah, tiba-tiba datang si Filin gitu ya ke situ. Nah, tiba-tiba si Filin ini nggak bilang apa-apa gitu. Kan tidak ada komunikasi di situ kalau tidak ada penyampaian pesan. Oke, yang ketiga yaitu ada media atau channel. Nah, media atau channel ini atau kanal ya, medianya yang disebut dengan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Media atau channel itu apa, Pak? Macam-macam. Bisa televisi, bisa radio, bisa telepon, bisa WhatsApp, bisa media seperti Edmodo, PowerPoint, dan sebagainya. Bahkan ketika Bapak berbicara langsung kepada kalian, itu menggunakan media, yaitu media udara. Jadi media ini adalah media sebagai pengantar komunikasinya, sebagai media penyampaian pesannya. Oke, selanjutnya di sini ada komunikan. Jelas. Nah, misalnya di sini Bapak sebagai komunikator ya. Kemudian Bapak menyampaikan pesan melalui video pembelajaran. Tapi Bapak tidak menyampaikan video pembelajaran ini ke siapapun. Tidak ada komunikannya. Nah, ini tidak akan jadi komunikasi karena tidak ada yang menerima pesan. Jadi supaya menjadi komunikasi yang ideal menurut Pak Roswell harus ada yang menerima pesan. Komunikannya siapa? Yang terakhir, ini harus ada feedback atau respon. Nah, feedback atau respon ya. Jadi harus ada responnya dari komunikan. Misalnya Bapak berbicara dengan Danish. Nah, Danish ini harus memberikan respon, harus membalas komunikasi Bapak supaya menjadi komunikasi yang ideal. Oke, jelas ya sampai sini? Oke, baiklah. Nah, Bapak akan tutup dulu video yang pertama ini supaya tidak terlalu panjang dan Bapak akan lanjutkan di video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.